Oke teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di sini ada Redmi 9T dan di sini ada Poco M3. Hari ini kita mau adu test speed dan juga adu gaming dari kedua handphone ini. Desas-desusnya kan ini jadi dua HP yang sebetulnya sama, alias kembar siam yang dipisahkan dengan dua bodi yang berbeda. Si Poco dengan metode seperti ada kulit-kulitnya, tapi tetap plastik. Sedangkan si Redmi 9T seperti ada mewah-mewahnya, tapi ya tetap aja plastik. Kesannya tetap dapat mewahnya. Oke, ini dia selengkapnya versus Poco M3 dan Redmi 9T. Saya nggak bakalan ngejelasin secara spesifik apa kelebihan dan keunggulan dari masing-masing handphone ini, karena saya tahu ini sudah banyak banget yang ngebahas. Tapi secara pribadi saya pengen memastikan bahwa beberapa hal yang ada di sini itu ada bedanya. Tapi kalau memang nggak ada bedanya, apa mau dibuat gitu kan? Jadi kalau dari atas ini memang kita lihat aja, pot-potnya persis, peletakannya persis, lekuannya pun juga persis. Dan kemarin kita juga sudah nyobain bahwa kalau misalnya kita pakai soft case di Redmi 9T untuk Poco M3 itu muat, cuman beda modul kamera aja. Nah, oke. Di sebelah kanan pun juga sama, tombol up and down, volume up and down, dan side fingerprintnya sekaligus jadi tombol power. Di bagian bawah USB Type C, speaker, dan mic yang sama persis. Dan tentu SIM tray-nya yang juga sama persis. Kebetulan warnanya ini juga sama-sama biru ya, terlepas dari bentukannya yang sama. Ini salah satu strategi yang sangat keren sih. Oke, kita lanjut ke handphonenya saja. Nah, di sini kita bakal nguji test speed, jadi nggak usah pakai lama, langsung saja kita tes ya. Untuk test speednya, dan sebelum kita test speed kita lihat dulu skor Antutunya dari masing-masing handphone ini. Kira-kira dapat berapa untuk skor Antutunya? Dan skor yang cukup mengejutkan ada di Redmi 9T. Dia dapat 180.017 dengan peningkatan suhu di 5,5 derajat dan penurunan baterai di 2%. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa penempatan kameranya itu ternyata agak beda ya. Kalau di Redmi 9T itu memang benar-benar ada 4 kamera, tapi kalau di Poco M3 itu hanya ada satu kamera dan itu hanya 12 megapiksel. Ini fakta yang perlu diketahui bersama sama kita. Selebihnya cukup. Oke, mari kita lakukan test speed sekarang. Kira-kira bakalan lebih cepat mana antara kedua handphone ini. Dan kita tengok dulu, semua recent app-nya sudah kita kosongkan. Dan kita mulai dengan Google Chrome ya. Untuk buka Google Chrome, ngomong-ngomong ini pakai jaringan WiFi yang sama. Oke, 3, 2, 1. Oke, kita buka Play Store. Oke, hampir sama. Kemudian kita buka YouTube. Agak lebih cepat sedikit si Redmi 9T ya. Oke. Dan kita buka Mobile Legends. Ini kedua akun ini kalau nggak salah pakai akun yang sama. Kita lihat mana yang login lebih dulu. Si Poco M3 ternyata. Lalu kita buka Call of Duty. Lebih duluan si Redmi 9T sih saya kayak nilai, cuman
Ini ternyata lebih kuat si Poco M3 untuk masuknya. Ini satu akun juga, jadi oke. Kemudian kita buka PUBG. Ini pun kita buka satu akun ya. Saya kurang tahu sih, cuman barangkali karena yang terakhir kita pakai itu adalah si Poco M3 atau gimana ya, atau memang ternyata lebih kuat si Poco M3 ya untuk daya tangkapnya, tapi kita nggak tahu. Ini lagi-lagi dengan satu akun yang sama. Oke, lalu kita buka Genshin Impact. Ini juga menggunakan satu akun yang sama. Kira-kira bakalan lebih masuk cepet yang mana? Oke. Si Redmi 9T yang lebih dulu masuk. Oke, kita keluar. Dan kita cek apakah semuanya bakalan mengulang dari awal atau enggak. Kita lihat dari Chrome. Oke, di posisi yang terakhir. Kemudian Play Store, loading dari awal semua. Kemudian YouTube, mulai dari awal. Lalu Mobile Legends, mulai dari awal. Lalu PUBG Mobile. Tetap si Poco M3 ya. Lalu Genshin Impact. Oh, Call of Duty dulu. Dari awal. Tetap si Poco M3 yang menang untuk masuk loginnya. Dan terakhir kita tes untuk yang Genshin Impact.
Oke, karena kita sudah ngetes speed dari beberapa aplikasi ya untuk loading dan prosesnya, dan kita memastikan dulu kira-kira video dari kedua handphone ini kerenan mana menurut teman-teman. Kita cari dulu video yang sama. Oke, sekarang kita saatnya ngebahas gamingnya ya teman-teman. Jadi di gamingnya kita mulai dari Call of Duty di Poco M3 tentunya. Di Call of Duty ini si Poco M3 dapat grafik di HD High ya teman-teman. Kemudian CPU-nya ketika di proses awalnya itu bisa sampai 45 prosesnya, dan GPU-nya ada di 98%. Ini maksimal banget, dan FPS-nya ada sekitar 30. Kalau secara handling, penggunaan, dan lain-lainnya ini termasuk ringan, dan ketika saya gunakan untuk 2 kali permainan kurang lebih berkurang 1% saja. Ini untuk satu tipe permainan tertentu ya. Kalau di mode permainan 10 lawan 10 dalam 2 kali sesi permainan, saya baterai di Poco M3 ini hanya berkurang 1%. Kemudian saya menemukan area panas di sekitar kamera di sini setelah permainan kurang lebih 5 menit. Sedangkan untuk Call of Duty di Redmi 9T ini juga lumayan lebih heboh ya, karena dia grafiknya bisa ultra high dengan penggunaan GPU hingga 89%, CPU-nya 23%, dan FPS-nya ada di sekitar 20-an FPS, naik turun nggak tentu. Terus untuk sesi-sesi pas permainan kalau dipantau GPU-nya ada di 32 dan CPU-nya ada di 28%, FPS-nya tetap stabil di sekitar 26. Untuk permainan handlingnya juga sama aja, nggak ada masalah, lancar-lancar semua, dan untuk permainan selama kurang lebih 5 menit si Redmi 9T ini berkurang 1% juga. Oke, kita lanjut untuk game yang kedua di Poco M3. Game yang kedua di Poco M3 yang kita mainkan adalah PUBG Mobile. Di PUBG Mobile ini CPU yang dipakai pas awal-awal loading itu ada di 43% dengan GPU sebanyak 34% dan FPS dapat kurang lebih 26 FPS. Dan ngomong-ngomong, giroskopnya tentu ini bisa dinyalakan meskipun nggak begitu detail gitu ya, smooth aja, tipis banget dengan grafik maksimal di smooth high dan balance medium. Untuk permainannya, satu kali permainan kurang lebih 5 menit karena saya hanya bermain di arcade, itu baterai juga berkurang 1%. Sedangkan untuk Redmi 9T ketika dibuat main PUBG Mobile, GPU-nya terpakai 20-an% dan CPU-nya terpakai 31% hingga FPS-nya di 26. Kemudian untuk pas kita di pergerakan atau di lapangan, GPU-nya bisa dapat 32 dan FPS-nya bisa dapat 26, sedangkan CPU-nya terpakai sebesar 28%. Ini dengan grafik yang sama ya teman-teman, maksimal. Giroskopnya bisa dinyalakan, terus maksimalnya di smooth high dan di balance medium saja. Untuk pemakaian permainan arcade di 5 menit kurang lebih baterai juga berkurang hanya 1% saja. Game ketiga yang kita mainkan adalah Genshin Impact. Di Genshin Impact ini si Poco M3 lumayan ya, maksudnya ya tetap bisa ngangkat. Jadi CPU-nya terpakai 55%, GPU-nya sampai 99% dengan FPS di rata-rata 20-an FPS. Kemudian kalau misalkan kita perhatikan memang ada patahan di beberapa kali permainan ya, atau di beberapa zona, dan suaranya pun putus-putus. Ini terutama kalau kita pakai mode custom, yaitu di overclock hingga maksimal untuk level tertingginya. Dan setelah kita lakukan beberapa kali atau setelah beberapa menit dengan kondisi seperti itu, saya bermain kurang lebih sekitar 30 menit dengan posisi permainan yang normal, artinya grafiknya kita buat standar, baterainya ini berkurang kurang lebih 7%.
dan termasuk salah satu device yang sulit sih untuk dipakai main game Genshin Impact kalau menurut saya pribadi. Sedangkan si Redmi 9T ini mungkin agak lebih mendingan ya, karena dia agak lebih ringan. Jadi GPU awalnya itu terpakai 27% dan CPU-nya terpakai kurang lebih 30-an% dengan FPS di 30-an. Rata-rata naik turun bisa 27 hingga 30-an lah. Itu untuk di awal-awal terutama. Yang pasti GPU, CPU, dan FPS ini bakalan selalu fluktuatif ya untuk dipakai dalam permainan apapun, termasuk si Genshin Impact di Redmi 9T ini kawan-kawan. Kalau misalkan kita perhatikan mungkin agak lebih baik di Redmi 9T ya untuk jenis Genshin Impact ini. Cuman ya sama aja sebetulnya kok, tinggal kita aja mainnya gimana. Nah, game terakhir yang kita buat main adalah si Mobile Legends. Kita balik ke Poco M3. Di Mobile Legends si Poco M3 ini grafiknya bisa rata kanan semua dan yang pasti HFR-nya bisa diaktifkan tanpa kendala apapun kalau saya pribadi. Dan kalau masalah gameplay sebenarnya tinggal kita aja bagaimana cara kita main. Secara berdasar ini bisa buat main Mobile Legends dengan cara yang cukup mudah. Sedangkan untuk 9T, dan mohon dijadikan catatan teman-teman, karena pengujian ini tentu bakalan berbeda dengan pengujian yang dilakukan oleh teman-teman. Itu yang pertama. Ini adalah catatan-catatan yang kita ambil dari permainan kita sendiri. Nah, untuk konsumsi baterainya sendiri Redmi 9T ini waktu kita buat main Mobile Legends selama 23 menit itu hanya berkurang kurang lebih 5% saja. Ini menurut gue hemat banget sih. Jadi sekali rank kita hanya menghabiskan baterai 5%, jadi bakalan hemat sekali. Tergantung kemampuan kita mau ngerank sampai berapa lama kan. Kadang-kadang kan kita agak sayang kalau misalkan main game sambil ngecas. Nah, ini lumayan untuk bisa diandalkan sejauh itu. Oke, nggak lengkap kan kalau kita ngebahas handphone tapi nggak ngebahas kameranya. Setelah kita tadi sudah nguji test speednya, kita juga sudah main gamenya, dan sekarang kita ngebahas kameranya. Seperti yang teman-teman sudah sering diperdebatkan ya, jadi saya pengen memastikan lagi aja bahwa memang sebetulnya kedua handphone ini adalah sama. Tentu sebetulnya hasilnya ini 11-12. Ya kadang-kadang kalau misalkan ada perbedaan sedikit itu wajar, karena memang platformnya sebetulnya kan sama. Oke, kita bahas untuk modul kamera utama dulu sebesar 48 megapiksel dulu ya kawan-kawan. Keduanya ini bisa menghasilkan gambar yang signifikan, lumayan bagus. Kalau dari datanya sebetulnya si Poco kan malah 12 megapiksel. Ini jadi pertanyaan juga buat saya sendiri. Sebenarnya berapa sih kapasitas megapiksel yang dipakai si Poco M3? Sedangkan si Redmi 9T ini beneran dikasih 48 megapiksel. Hasilnya bisa teman-teman saksikan sekarang. Secara detail warna kalau kita saksikan di layar komputer, kemarin kita sudah menguji di layar komputer, ini sama-sama kuat ya, cuman bedanya ada di tingkat cahaya saja, jadi nggak begitu terlalu banyak perbedaan. Baik begitu pula kalau untuk mode makro, keduanya ini sama, tapi yang membedakan adalah kualitas ketajaman cahaya saja. Kalau kita bergeser ke kamera selfie, keduanya ini kayak diambil dari mode HP yang sama, satu produk ya pokoknya sama. Baik dari gradasi cahayanya, kemudian tekstur gambarnya itu mirip banget. Untuk kamera bokehnya, keduanya ini juga menghasilkan tekstur yang sama jelas. Bedanya paling untuk tingkat Redmi 9T ini cahayanya agak meredup. Kemudian si Poco M3 ini lumayan terang. Begitu pula dengan panoramanya. Nggak banyak perbedaan baik untuk panorama depan maupun panorama belakang. Oke teman-teman, jadi seperti itu dulu ulasan yang agak panjang ini dari Poco M3 dan Redmi 9T ini. Menurut teman-teman lebih mending mana, Poco M3 atau Redmi 9T? Berikan jawabanmu di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like kalau suka dengan video ini, dan dislike saja kalau memang tidak suka. Saya Tori Bijaksana, sampai jumpa di video selanjutnya. Boom.